Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Mukaromah dari Tiga Perbankan Syariah Aceh. Di sini saya akan menerangkan tentang standar auditing. Yang pertama, standar umum. Standar umum auditing yang pertama adalah audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditing. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Standar pekerja lapangan. Yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga, bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Selanjutnya, standar pelaporan. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Yang selanjutnya adalah standar umum. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Selanjutnya, resiko audit. Resiko audit bawaan adalah kerentanan suatu saldo, akun, atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Resiko salah saji demikian lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Contoh, perhitungan yang lebih rumit lebih mungkin bisa disajikan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang sederhana. Uang tunai lebih mudah dicuri daripada persediaan batu bara. Kekurangan modal kerja untuk melanjutkan usaha atau penuturan aktivitas industri yang ditandai oleh banyaknya kegagalan usaha. Resiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam satu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Risiko ini merupakan fungsi efektivitas desain dan operasi pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan setiap entitas. Selanjutnya, resiko deteksi. Resiko deteksi adalah resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi risiko. Resiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Bukti audit dan prosedur audit. Tujuan umum audit untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang
material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Standar pekerja lapangan kerja. Ketiga, bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan diaudit. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka informasi lain yang dijadikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Bukti audit dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, pertimbangan profesional, integritas manajemen, kepemilikan publik versus terbatas, kondisi keuangan. Tipe bukti audit. Tipe data akuntansi yang pertama, pengendalian intern, yang kedua, catatan akuntansi. Tipe informasi penguat, yang pertama, bukti fisik, yang kedua, bukti dokumenter, yang ketiga, perhitungan, yang keempat, bukti lisan, yang kelima, perbandingan dan rasio, yang keenam, bukti dari spesialis. Selanjutnya, dalam proses pengambilan bukti audit, auditor melakukan 4 pengembalian keputusan yang berkaitan, yaitu penentuan prosedur audit yang digunakan, yang kedua, penentuan besarnya sampel untuk prosedur audit tertentu, yang ketiga, penentuan unsur tertentu yang harus dipilih oleh populasi, yang keempat, penentuan waktu yang cocok untuk melaksanakan prosedur audit tersebut. Selanjutnya, permintaan perikatan audit. Tahap-tahap audit atas laporan keuangan. Yang pertama, penerimaan perikatan. Yang kedua, perencanaan audit. Yang ketiga, pelaksanaan perjanjian audit. Yang keempat, laporan audit. Tahap-tahap penerimaan perikatan audit. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko luar biasa. Yang ketiga, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Yang keempat, menilai independensi. Selanjutnya, mengevaluasi integritas manajemen. Yang pertama, melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Yang kedua, meminta keterangan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Mengidentifikasi kondisi khusus risiko luar biasa. Yang pertama, mengidentifikasi memakai laporan keuangan. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan. Yang ketiga, mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien audit. Selanjutnya, kertas kerja audit. Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya. Contoh kertas kerja: catatan memo, hasil analisa jawaban konfirmasi, komentar yang dibuat atau didapat oleh akuntan. Kertas kerja dapat berasal dari yang pertama klien, yang kedua hasil analisis auditor, yang ketiga pihak ketiga yang independen. Terdapat 4 tujuan penting pembuatan kertas kerja, yaitu dasar untuk perencanaan audit. Kertas kerja sebagai alat dokumentasi utama bahwa audit yang memadai telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI. Yang ketiga, dasar untuk menentukan jenis laporan audit yang pantas. Yang keempat, dasar untuk penelaah oleh penyelia dan partner. Pengarsipan dan kepemilikan kertas kerja audit. Pengarsipan kertas kerja audit. Auditor biasanya menyelenggarakan 2 macam arsip kertas kerja untuk setiap kliennya. Yang pertama, arsip audit tahunan untuk setiap audit yang telah selesai dilakukan, yang disebut arsip kini. Yang kedua, arsip permanen
untuk data yang secara relatif tidak mengalami perubahan. Kepemilikan kertas kerja audit. Kertas kerja audit akuntan yang disusun selama pelaksanaan audit, baik yang disusun oleh auditor sendiri. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.